Anda berdiri di atas sebuah elevasi tak kasat mata, memandang sebuah lautan manusia tanpa tepi yang wajah-wajahnya tertuju sepenuhnya kepada Anda, menunggu dalam sebuah keheningan yang bernyawa. Suara Anda membelah ruang spasial tersebut, bukan dengan volume teriakan yang memekakkan telinga, melainkan dengan sebuah resonansi berat yang menggetarkan anatomi dada setiap individu yang mendengarnya, menembus lapisan rasionalitas mereka langsung ke dalam palung emosi terdalam. Mereka terdiam mematung, menyerap setiap silabel yang jatuh dari bibir Anda, layaknya sebuah titah absolut yang tidak menyisakan ruang bagi keraguan, perdebatan, maupun penolakan. Terdapat sebuah ketenangan mutlak yang menguasai atmosfer di sekeliling Anda, sebuah wibawa murni yang terpancar begitu saja tanpa perlu direkayasa, memaksa siapapun yang berada dalam radius kesadaran Anda untuk menundukkan ego sektoral mereka dengan penuh ketulusan dan penghormatan. Alam bawah sadar baru saja menghadirkan sebuah simulasi tentang kekuasaan esensial dan pengaruh absolut. Sebuah teater megah di mana Anda bukan lagi seorang penonton pasif yang digerus oleh arus kehidupan, melainkan sang sutradara agung yang mengarahkan peradaban. Anda melihat mata mereka berkaca-kaca oleh inspirasi. Bahu-bahu yang sebelumnya merosot karena beban, kini tegak kembali oleh kalimat-kalimat yang Anda susun secara paripurna, menciptakan gelombang energi ketaatan yang berakar pada kekaguman, bukan ketakutan. Mengapa pada suatu malam yang sangat sunyi, ketika tubuh fisik Anda lumpuh tanpa daya di atas ranjang dalam fase tidur REM yang pekat, jiwa Anda justru meledakkan sebuah karisma otoritatif yang sedemikian masif, menuntut atensi semesta dan memancarkan wibawa puitis sedemikian rupa, hingga Anda dipaksa untuk membongkar fondasi nalar Anda sendiri. Apakah wibawa agung ini sekadar fantasi kompensasi dari realitas keterasingan di dunia fana, ataukah ia adalah dentuman awal dari kebangkitan sang penguasa sejati yang selama ini tertidur lelap dalam labirin purba ketidaksadaran Anda? Leluhur Nusantara tidak pernah mengkategorikan fenomena suksesi kepemimpinan massal di alam mimpi sebagai sebuah bunga tidur yang mekar tanpa akar kausalitas kosmik. Dalam pembacaan presisi ilmu Titen dan kajian serat-serat kuno seperti serat Wedatama maupun Wulangreh, peristiwa batin di mana seseorang memegang kendali atas kesadaran kerumunan merupakan sebuah sasmita agung, sebuah penanda gaib yang sangat spesifik akan turunnya manifestasi wahyu keprabon atau wahyu makutarama ke dalam suksma individu tersebut. Wahyu ini, dalam epistemologi spiritual Jawa yang luhur, bukanlah sebuah mahkota emas bertahtakan permata fana yang bisa direbut melalui pertumpahan darah atau diwariskan secara biologis, melainkan sebuah entitas energi kosmik suci, cerdas, dan hidup, yang menyeleksi wadahnya sendiri berdasarkan tingkat kematangan penderitaan dan kejernihan nurani. Ketika alam bawah sadar Anda melukiskan arsitektur di mana diri Anda bertindak sebagai poros tunggal dari pergerakan spiritual massa, hal tersebut menandakan bahwa roh Anda sedang berada dalam tahap purifikasi akhir untuk menampung kawah candra di muka kebijaksanaan semesta, di mana Anda diukur berdasarkan prinsip Hasta Brata, 8 elemen kepemimpinan alam yang mencakup bumi, air, angin, api, matahari, bulan, bintang, dan awan. Selama ribuan tahun, para empu, resi, dan waskita menandai pola berulang ini. Entitas manusia yang bermimpi memimpin dengan karisma murni tanpa distorsi tirani, sedang menerima penyelarasan frekuensi langsung dengan energi Manunggaling Kawula Gusti, persatuan antara hamba dan pencipta. Mimpi ini merupakan sebuah inisiasi spiritual vertikal yang mendeklarasikan bahwa diri Anda
dalam dimensi-dimensi eterik yang lebih tinggi, telah diakui sah memiliki kapasitas keteguhan batin, kejernihan visi profetik, dan kesanggupan untuk memikul beban moral yang melampaui kepentingan perut dan eksistensi pribadi sesaat. Alam semesta sedang memproyeksikan sebuah penobatan tak berwujud, di mana mahkota tak berwujud diletakkan di atas kepala Anda, mengamanatkan agar akumulasi kebijaksanaan yang Anda peroleh melalui rentetan penderitaan masa lalu, kini ditransformasikan menjadi pelita raksasa yang menerangi jalan bagi peradaban di sekitar Anda, menuntut sebuah pemurnian niat secara radikal, di mana kekuasaan dipahami secara mutlak sebagai penderitaan pelayanan, bukan sebagai instrumen eksploitatif untuk memuaskan dahaga narsisme. Membedah fenomena kepemimpinan nokturnal ini menggunakan pisau bedah analitis dari psikologi kedalaman Carl Jung, kita akan menemukan fakta bahwa lanskap megah di dalam mimpi tersebut sama sekali bukanlah sebuah klaim narsistik yang diproduksi oleh ego yang kelaparan, melainkan kebangkitan murni dari archetype sang penguasa atau the ruler yang merangsek naik dari lapisan terdalam ketidaksadaran kolektif umat manusia. Ketika realitas sehari-hari menekan Anda dengan berbagai ketidakpastian struktural, di mana otoritas eksternal, baik itu hierarki korporat, sistem sosial yang menindas, atau tuntutan ekonomi yang brutal, merampas otonomi dan kebebasan Anda, jiwa melakukan sebuah pemberontakan klandestin yang sangat sistematis di malam hari. Konflik tajam di dunia nyata yang terus-menerus memicu perasaan alienasi dan ketidakberdayaan ini dikompensasi secara radikal oleh mekanisme pertahanan otak melalui manifestasi apa yang diidentifikasi oleh Jung sebagai mana personality. Mana adalah sebuah substansi magis primal, sebuah kekuatan otoritas karismatik absolut tanpa kompromi yang diproyeksikan oleh ketidaksadaran untuk menjahit kembali keseimbangan mental yang telah terkoyak oleh tuntutan realitas. Mimpi ini mendemonstrasikan secara empiris dalam ranah neurobiologis bahwa Anda sebenarnya menyembunyikan sebuah deposit kekuatan batin yang masif yang selama ini dengan sengaja direpresi dan dikurung ke dalam shadow atau ruang bayang-bayang psikologis, semata-mata karena Anda merasa gentar dianggap terlalu dominan, terlalu ambisius, atau karena adanya sisa-sisa trauma masa lalu yang mendoktrin Anda bahwa menonjolkan diri berarti mengundang proyektil bahaya. Ketidaksadaran Anda kini memuntahkan kembali seluruh energi represi tersebut dalam bentuk proklamasi kejayaan yang tak tertandingi di hadapan masa buatan pikiran Anda sendiri. Otak tidak sedang membangun sebuah ilusi megalomania murahan untuk menghibur Anda, melainkan sedang memprogram ulang arsitektur neurologis Anda secara menyeluruh, menyuntikkan sebuah simulasi neuroplastisitas di mana Anda dilatih dan dipaksa untuk berdiri tegak, merangkul otonomi absolut Anda, dan menginternalisasi fakta bawaan bahwa insting kepemimpinan serta dominasi sehat Anda jauh lebih matang, kompleks, dan siap pakai daripada apa yang mampu dijangkau oleh pikiran rasional Anda di siang hari yang penuh ketakutan. Pada titik konvergensi yang sangat presisi inilah, mitos luhur Nusantara tentang turunnya Wahyu Makutarama dan teori psikoanalitis Barat tentang kemunculan mana personality melebur menjadi sebuah kebenaran tunggal yang tidak menyisakan celah untuk dibantah. Sinyal spiritual dari langit tentang kelayakan transenden untuk memimpin umat manusia, dan sinyal biologis dari otak tentang kesiapan mental untuk mengambil alih otonomi diri, sebenarnya adalah dua dialek kosmik berbeda yang sedang menceritakan satu fenomena identik. Puncak integrasi dari kedewasaan jiwa Anda. Leluhur membaca turunnya wahyu ke Prabon, sementara psikolog membaca naiknya arketip sang penguasa. Keduanya bersepakat tanpa syarat bahwa masa transisi Anda dari seorang pengikut nasib menjadi pembentuk takdir telah tiba. Mimpi ini menembus batasan dimensi bukan untuk membuai Anda ke dalam delusi utopis bahwa esok hari Anda akan dilantik menjadi seorang raja atau pimpinan besar tanpa meneteskan keringat. Sebaliknya, visualisasi kerumunan ini adalah sebuah kompas kehidupan yang berujung sangat tajam yang memerintahkan Anda secara otoritatif
untuk segera mengambil kendali mutlak atas kerajaan terkecil, namun paling mematikan di alam semesta, yaitu diri Anda sendiri. Anda tidak akan pernah bisa menginspirasi 100 orang di dunia nyata sebelum Anda berhasil menundukkan kekacauan, keraguan, dan ketakutan anarkis yang terus memberontak di dalam benak Anda sendiri. Oleh karena itu, sikapi penggalaman nokturnal ini sebagai sebuah panggilan tugas yang tidak bisa ditawar. Mulailah memimpin hidup Anda dengan otoritas absolut yang Anda saksikan dan rasakan di dalam mimpi tersebut. Tegakkan batasan interpersonal yang sehat, eksekusi keputusan-keputusan yang selama ini tertunda oleh kecemasan, dan berbicaralah dengan kejernihan visi, karena alam semesta makrokosmos maupun arsitektur batin mikrokosmos Anda telah secara resmi melalui perantara malam menyerahkan tongkat komando peradaban itu ke dalam genggaman tangan Anda sendiri. Ketika karisma otoritatif yang berapi-api itu perlahan mereda seiring berjalannya waktu, dan lautan manusia yang mendengarkan sabda Anda di dalam mimpi mulai memudar menjadi bayangan-bayangan kabur yang tersapu oleh angin fajar. Apa yang tertinggal di dalam rongga dada Anda bukanlah sekadar gema kosong dari kata-kata yang diucapkan, melainkan sebuah substansi keheningan yang sangat padat, absolut, dan menenteramkan secara spiritual. Singgasana yang Anda duduki dan mimbar tempat Anda berdiri semalam sama sekali bukanlah terbuat dari kayu, perunggu, atau emas yang bisa lapuk, melainkan dibangun dari pilar-pilar kesadaran murni yang kini telah tertanam secara permanen di dalam struktur terdalam DNA jiwa Anda. Anda adalah pemimpin agung yang selama ini dinantikan dan dicari oleh diri Anda sendiri di berbagai sudut dunia yang salah. Biarkan resonansi wibawa yang tenang tersebut meresap pelan ke dalam setiap sel dan aliran darah Anda, mengalir teratur dari denyut jantung menuju ujung jemari kaki, membawa serta sebuah kepastian tak terkatakan bahwa Anda memegang penuh kemudi atas arah angin takdir Anda. Tarik napas yang panjang dan dalam, rasakan udara malam yang dingin ini mengisi seluruh kapasitas paru-paru Anda sebagai napas kehidupan dari sang penguasa batin yang kini telah sepenuhnya sadar dan bertahta. Lalu hembuskan perlahan segala sisa keraguan, rasa rendah diri, dan bayang-bayang masa lalu yang masih mengendap. Pejamkan mata Anda kembali, rengkuhlah wibawa sunyi malam ini dengan kelembutan seorang pelindung, dan melangkahlah kembali ke dalam lautan ketidaksadaran yang damai dengan langkah mantap seorang peziarah yang telah menemukan mahkotanya, bersiap untuk beristirahat dengan paripurna dalam pelukan semesta yang tak terhingga luasnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.